Assalamualaikum, Assalamualaikum. Abah. Gimana sehat Waalaikumsalam. Abah? Hah? Sehat? Alhamdulillah. Abahnya jadi habis menjalankan sholat yang 5 waktu. Abah boleh nyita waktunya nih, Bah. Ngobrol Iya, sama Abah. siap. Oke, di sini aja Pak ya? Ya, Gak apa-apa, di sini. Jadi biar spotnya itu bagus. ya di sini. Kelihatan kebun tehnya. Gak apa-apa nih, Bah. Ya, Jadi ini tuh sama Abah Sarip. iya, Abah Sarip ini selaku pendiri dari warung salam ini ya, Bah ya? ya. Kenapa dikasih namanya warung sih, Bah? Nggak rumah makan gitu? Ya, pertama dagang seorang gini ya. Seorang pembeli bilang warung salam, udah aja kita pakai pelang warung salam nasi timbel Oh, Bapak Haji gitu. Sarip. Oke, iya Pak ya. Nah, berarti ini warung salam ini berdiri dari tahun berapa sih Pak? Berdiri dari tahun 2004 pertama gitu. 2004. 2004 itu berarti udah kurang lebih selama 19 tahun ya Pak ya? Iya. Nah, pas 2004 ini udah segede ini atau gimana Pak? Nah, waktu 2004 pertamanya masih dagang kopi sama mie rebus. Nah, cuma duaan sama pun bojo gitu. Berarti usaha kecil-kecilan Ya awalnya Pak ya? kayak kecil-kecilan gitu, warkop gitu, kecilan. Warkop ya Pak ya? Ya si pembelinya masih belum ada gitu, jarang gitu. Nah, ini Pak, kenapa Bapak bisa terinspirasi nih? Kok buka warung di tengah hutan seperti ini? Kalau secara syariat kan Pak ya, siapa pembelinya di hutan kayak gini? Tapi katanya rame banget warung Bapak ini. Alhamdulillah. Ya waktu dulu mahnya belum ada orang, alhamdulillah. Hmm. Perjuangan selama sekian tahun teh, 20 tahun teh perjuangan jadi muncul Sunda mah dikiriyekeun. Allahumma paksakeun gitu. Allahumma Ya Allah anu ngatur rezeki mah di tangan Tuhan gitu. walaupun di tengah Alhamdulillah hutan. ayah rezeki ti Allah dikedahkeun beureun icalan di dieu, dagang di dieu. Nah, ini bagus Jadi teman-teman. kabar ganti Gustinya bisa sedikit demi sedikit aya peningkatan. Ya alhamdulillah sekarang nyampe pegawai sudah punya kadang 9, kadang 10 orang gitu. Gitu. Nah, ini jampe-jampenya teman-teman. Allahumma paksakeun. Iya. Walaupun secara syariat buka warung di tengah hutan, Ya. kalau secara logika nih siapa pembelinya, tapi alhamdulillah suka rame dikunjungi pembeli ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Nah, ini berarti pas buka di sini teh Pak. Buka di sini awal mulanya langsung buka atau Bapak gimana dulu tuh Pak? Ya pertama kerja dulu kuli. Kuli Kerja di sini harian. kerja di kebun teh ini. Iya. Harian 25.000 per hari pertama nama. Pertama. Kayaknya udah 1 tahun jadi angkat jadi mandor Di sini jadi mandor perkebunan gitu. Nah, Ya, kalau mandor mah kan gede mungkin gajinya ya, Pak. digaji mandornya tambah digaji hentas 1.000 sehari, sebulan 30.000 diangkat jadi mandor dinas Sehari. perkebunan provinsi gitu. Oh Nu iya. gaduhna gitu. Terus setelah jadi sambil bekerja, sambil kuliah di sini jadi mandor, Bapak itu iseng-iseng buka warkop. Ya, enggak sudah gitu kata donungan kata provinsi Pak Sarip udah aja sekarang misalnya udah waktunya eureun sana. Udah nggak kerja sana diganti oleh anaknya sana. Pak, kalau kita pensiun di sini nggak punya gaji, nggak punya pesangon, nggak punya tunjangan, bagaimana sih Pak? Udah aja muka warung di sini. Warung apa ya? Terserah kamu sendiri. Mau bikin jualan apa kek? Yang pertamanya kita jualan mie rebus, sareng kopi. Yang pertama, oh masih belum ada orang gitu. Cuman Bani Allah saja yang ngasih tahu itu. Berarti cuma menunya itu mie rebus doang ya Pak ya? Mie rebus sama kopi. Ya. Itu penghasilan pertama dapat berapa sih Pak waktu pertama Ya, jualan di sini? Namanya kadangnya kita banyak untuk makan dah. Cukup untuk makan. Kadang-kadang nggak cukup, dicukupkan. Iya. Yang pertama namanya perjuangan gitulah. Itu kalau dirupiahkan dapat berapa sih Pak dikalkulasikan dapat satu harinya waktu awal-awal? Waktu harinya ya semuanya 100 semua bukan untung itu semuanya dapat. Kadang kotor, omset ya Pak? Omsetnya. Nah, kalau sekarang kan udah rame nih Pak, udah ada banyak menu juga ya Pak ya? Ya. Itu menu andalannya apa aja sih Pak? Menu dalamnya pokok pertamanya bakar asin, nasi timbel, biasa tumis, jengkol, petai. Kalau sekarang es jeruk, macam-macam sekarang. Ya menu-menunya banyak kan sekarang mah. Alhamdulillah ya Pak ya. Peda ya petai gitu. Itu kalau misalkan ikan asin, ikan nila, ikan gurame, daging ayam satu harinya itu bisa habis berapa kilo Pak sekarang Pak? Nah, sekarang kalau jualannya naik turunnya. Kadang-kadang ikan mujair dari jati gede itu ada 50, ada 70, kadang 40. Sama ayam, ya
ayamnya 40 30 sehari. Tas Jadi- menu kangkung, jengkol, Oh iya. jeruk dan ya macam-macam lah. Itu ada susu kopi itu ya. Hebat teman-teman. Jadi seharinya itu ikan nila, ikan gurame, ikan mujair, daging ayam bisa habis sekitar 40 kilo, kadang 70 kilo. Itu dari ikan doang ya Pak ya? Iya. Dari ikan mujair, Mm-mm. dari gurame, terus dari daging ayam. Berarti perharinya itu nyampe kintalan ya Pak ya kalau dikalkulasikan. Nyampe ya. Alhamdulillah ya Pak ya, udah ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya Pak Iya, ya. iya. Nah, kalau sekarang Pak penghasilan nih Pak lagi sepi kayak gini tuh biasanya dapat di angka berapa sih Pak? Penghasilan bisa dapat di angka berapa lagi sepi seperti ini, lagi sepi lah. Bersihnya gitu. Itu Pak omset kotor. Ya, omsetnya kadang-kadang lagi sepi mah 3 juta, 4 juta gitu. Kalau lagi rame itu Pak? Lagi rame menyampe kadang-kadang hari Sabtu Minggu nyampe 10. Jadi Kadang salah 9 gitu. jadi kalau ramenya itu cuma pas hari Sabtu dan juga Minggu. Hari libur misalnya libur sekolah atau tahun baru atau lebaran gitu. Hari libur mah suka penuh ya, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya Pak ya. Hebat luar biasa teman-teman. Dari awal mulanya sebagai kuli dan sekarang menjadi salah satu pendiri Warung Salam berpenghasilan besar ya Pak ya. Per hari lagi sepinya aja 3 juta rupiah. Lagi ramenya nyampe di angka 10 juta rupiah ya Pak ya. Iya. Pak, boleh nggak Pak kita ngobrol di dapur sambil lihat kondisi dapurnya? Iya, boleh. Oke, yuk teman-teman. Kita ke dapurnya Pak Sarip nih. Oke, siap yuk. Tadi sebenarnya udah dari dapur, cuman balik lagi. Ganti suasana ya Pak ya. Suasana di dapur. Ini pasti dapurnya Pak. Ya. Oke. Berarti kalau karyawan sendiri sekarang tuh udah punya berapa Pak? 9. 9. Itu kalau gaji karyawan per hari atau misalkan per bulan sih Pak? Persentase. Persentase. Ya. Biasanya per hari dikasih berapa tuh Pak? Ya, kadang-kadang 50, kadang-kadang 70, bagaimana hasilnya. Dagang gitu. Oh, dagang. Iya. Jadi kalau misalkan lagi bagus omsetnya dikasih lumayan ya Pak ya. Iya. Kalau misalkan Punya lagi perasaan gitu kalau ini. misalnya ageng deui gitu. Karena Bapak juga merasakan Iya. gimana capeknya melayani pelanggan seperti itu Pak. Iya, betul. Terus kenapa nih Pak? Alasannya nih Pak, masaknya itu masih pakai tungku, nggak pakai yang simpel-simpel, pakai kompor gas atau gimana gitu Pak? Ya alami Bang. Kalau sekarang kan zaman Mejikom, ini mah alami dulu pakai sulu, pakai seeng, pakai hina, pakai nasi akel gitu. Nasi akel. Nasi Terus rasanya juga beda ya Pak ya kalau misalkan pakai tungku kayak gini mah ya Pak ya? Ya lain rasanya lain gitu. Berarti kayu bakar, stok kayu bakar aman dong Pak di sini? Alhamdulillah beli gitu biasa. Beli. Kalau beli bisa habis berapa kubik Pak satu hari? Ya kalau beli satu truk. Waduh, satu truk 1.600.000 satu truk. Satu hari satu truk. Enggak, bukan satu harinya. Kalau beli satu truk, Oh, satu bulan. Sebulan gitu habis. Oke. Sebulan satu truk. Iya bener Pak. Kalau dulu mah cuma berdua, sekarang mah ya alhamdulillah udah ramai ya Pak ya. Udah Alhamdulillah. banyak pegawai. Jadi Bapak kalau misalkan di rumah juga pemasukan tetap. Alhamdulillah. Kalau Bapak itu sekolah sampai mana sih Pak? Lulusan mana sekolah? Ya SD nyampe kelas 2, kelas 3 lah. Enggak tamat SD berarti? Enggak. Enggak tamat SD. Tapi ya rezekinya sama kayak yang lulusan S3 ya Pak ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya barokah ti Gusti gitu ya. Barokah ti Gusti. Allah anu ngatur rezeki ya. Apa sih Pak rahasianya bisa supaya pengen sukses kayak gini tuh Pak? Ya resan tekun, percaya diri ke Allah gitu. Allah Maha tahu. Seorang hidup pasti ada rezekinya gitu. Alhamdulillah dijabah oleh Allah taala. Ya berarti pada intinya selalu bersyukur kepada yang Maha Kuasa, ulet dan juga tekun ya Pak ya. Ya bikin lapangan kerja untuk masyarakat. Alhamdulillah Allah ngajabah gitu. Iya benar teman-teman. Tujuan kitanya. Ini kita kalah nih sama Pak Sarip. Saya aja kalah beberapa langkah. Pak Sarip aja SD enggak lulus tapi bisa ngasih lapangan pekerjaan, ngasih makan ke 9 orang ya Pak ya.
Iya. Nah sementara saya mah belum bisa Pak kayak gitu teh Pak. Berarti masih kalah jauh sama Bapak tuh. Kalau hebatnya Pak Sarip ini seperti itu teman-teman. Walaupun lulusan SD, tapi berpenghasilannya ya setara gaji DPR lah, ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Berarti kalau bukanya tiap hari nih Pak? Tiap hari. Tiap hari. Kalau buka dari jam berapa sampai jam berapa Pak tutupnya? Jam 8. 8 pagi sampai? Sampai jam 5. 5. Enggak non-stop 24 jam Pak? Enggak. Enggak. Karena sepi mungkin kalau malamnya ya? Enggak pernah ya. Cuman siang doang gitu. Cuman siang. Ya rezeki mah udah ada yang ngatur ya Pak ya. Iya. Walaupun ini berada di tengah hutan, ya daerah perhutani kan Pak itu daerah perkebunan ya. Tapi ramai dikunjungi. Biasanya pengunjung itu datangnya dari daerah mana aja sih Pak? Sekarang udah pada tahu kemana-mana gitu. Cianjur, Bogor, ada juga jauh. Majalengka, ya dari mana-mana udah pada tahu gitu sekarang mah. Berarti Dari Jakarta, Bekasi juga ada. Berarti bukan hanya orang-orang Sumedang aja yang berkunjung ke sini, dari luar kota juga banyak yang berkunjung ke sini, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang mah udah pada tahu semua gitu. Udah pada tahu, apalagi sekarang ASEAN sajagat, ASEAN aja. ASEAN sajagat. Karena sekarang mah zaman digital ya, Pak ya. Iya. Banyak juga konten kreator, para TikToker yang datang ke sini nge-review warung Salam ini karena ya masakannya itu masih alami gitu. Alami, zaman-zaman dulu. Kalau di rumah-rumah makan yang lain kan udah pada mateng gitu, tinggal ngambil. Ini mah kalau yang mau makan teh harus tunggu dulu gitu. Oh iya, mau dadakan berarti Pak ya? Iya, dadakan. Jadi kalau misalkan ada yang pengunjung beli di sini, sabar dulu nunggu. Iya, sabar dulu matang, gitu. Bisa menunggu gitu. Matang ya Pak ya? Enggak langsung makan gitu, bisa menunggu sekitaran. Nah, kalau liwat bisa liwat juga itu. Oh, liwat ada juga Pak? Liwat bisa. Menu nasi liwat Tunggu ya? 1 jam kalau liwat. Kalau timbal mah bisa langsung gitu. Pak Sarip, terima kasih ya Pak Sarip atas waktunya nih. Ya. Udah dikasih kesempatan untuk ngobrol seputar ya warung Salam ini dari mulai awal berdiri sampai sekarang gitu Pak ya. Udah 19 tahun berdiri di sini. Iya.